Ini tema utama, tadi mukadimahnya, sekarang tema utamanya di sini ya. 4 modal guru Al-Quran, syarat yang harus dimiliki oleh siapapun yang berprofesi sebagai guru Al-Quran, bisa ditambahkan, bisa diperkaya. Ini adalah inti-intinya saja ya. Jadi 4 modal guru Al-Quran. Yang pertama ihtisaban. Nanti ada penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah sakinah. Yang ketiga adalah mengimani sifat Al-Qahhar di antara Asmaul Husna. Yang keempat adalah berupaya menjadi utrujah sebagaimana dalam hadis. Apa masing-masing penjelasannya? Ihtisaban ini adalah artinya ikhlas dalam mengajar. Kalau ini kata-kata yang biasa dipakai dalam konteks puasa ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan landasan iman serta ihtisaban, ikhlas untuk mencari ridho dari Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Nah, kita pun juga demikian dalam melaksanakan profesi taklim ini, maka kita landasi ikhlas. Kita meyakini pemberi balasan utama hanyalah Allah Ta'ala, sehingga kalau kita merasakan pahit, letih, lelah, capek, dengan ihtisaban ini akan terhibur, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Ini adalah termasuk ciri keikhlasan. Barangkali murid-murid yang kita ajarkan ada 1, 2, sepertiga, separuh, atau mungkin mayoritas nggak paham-paham. Ini cobaan ya bagi seorang guru ya. Bagaimana supaya sabar, dengan kesabaran dan keikhlasan, insya Allah. Yang namanya pemberian ilmu itu kan Allah Ta'ala. Kalau kita itu hanya wasilah saja. Imam Syafi'i itu pernah ketika mengajar ya, punya murid yang susah untuk memahaminya. 2 kali disampaikan belum paham, 3 kali belum paham. Akhirnya supaya tidak mengganggu kenyamanan yang lain, di privat gitu. Di lesi sendiri oleh beliau sampai mungkin 39 kali itu belum paham-paham anaknya itu ya, Masya Allah. Kemudian dikatakan, wahai muridku, saya sudah maksimal mengajarkan kepadamu ya, maksudnya ilmu ini, tapi Allah Ta'ala belum berkenan memahamkan. Sekarang saya serahkan urusannya pada Allah, mintalah pada Allah supaya kamu mendapatkan ilmu yang telah aku sampaikan. Dari situ terpacu ya, motivasinya dia belajar dan akhirnya menjadi ulama besar ya. Dia adalah bernama Rabi' bin Sulaiman. Coba ya, kita nanti bisa searching ya, bisa browsing kepakaran Rabi' bin Sulaiman dalam mazhab Syafi'i. Beliau ya, ada ulama-ulama pakar yang lain. Beliau ini murid-murid yang pakar ya, termasuk menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman. Jadi akhirnya jadi ulama besar karena motivasi yang diberikan. Ada lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah sangat terkenal ya, beliau juga mazhab Syafi'i tapi generasi masih termasuk generasi yang selanjutnya juga begitu ya, sampai dia izin dari kelas karena nggak bisa menerima pelajaran terus-menerus. Akhirnya dia mampir di sebuah gua dan kebetulan ada batu yang ditetesi oleh air terus-menerus, akhirnya lubang dan pecah batu ini. Maka dia punya kesimpulan, oh seperti ini ya, walaupun keras batu ini ditetesi air terus-menerus, akhirnya menjadi luluh ya, menjadi hancur. Begitu pula kalau pikiran saya yang susah menerima informasi, menerima ilmu ini, kalau saya terus-menerus belajar, insya Allah bisa. Akhirnya dia termotivasi dan kembali mondok lah, kembali ke sekolah, dan dia menjadi orang yang paling pintar di antara teman-temannya ya, sampai bisa menjadi rujukan umat, menyusun kitab yang sangat terkenal, Fathul Bari. Kitab syarh hadis Bukhari yang paling lengkap itu adalah Fathul Bari. Sampai para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fath ya. Kalau
dulu ya, tidak ada hijrah sesudah Fathul Mekah, ini tidak ada lagi buku lain sesudah Fathul Bari ini, saking lengkapnya. Khilafiyah apapun ada di situ, pendapat apapun ulama lengkap di situ. Itu dari seorang Ibnu Hajar ya, anaknya Batu ya. Ibnu Hajar itu anaknya Batu yang dipakai nama sekolah kita di Batu ya, SDIT Ibnu Hajar di Batu. Jadi itulah keikhlasan yang luar biasa. Dengan ihtisab kita tidak akan pernah merasakan sedikit pun kesia-siaan jika kita bersama Al-Quran ya, termasuk hanya mengajarkan alif lam mim, mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, ini tidak ada yang sia-sia. Tanggung jawab seorang guru terasa lebih besar karena merasakan pahala lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ihtisab terus dihidupkan, maka fokus dengan Allah kasih kepada kita imbalannya. Ini akan membersihkan jiwa, hati, dan menghidupkan ruh kita, semangat kita masing-masing. Jadi kita mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Sehingga ilmu yang disampaikan, ilmu dengan bahasa ruh, bukan bahasa tugas, bukan sekedar menggugurkan tugas mengajar, tapi ada motif yang lebih mulia dari itu. Nah, mengajar dengan bahasa ruh ini targetnya adalah ingin anak didiknya termotivasi kembali kepada Allah Ta'ala, menjadikan mereka kuat imannya, menjadikan mereka lebih khusyuk, lebih tunduk kepada Allah Ta'ala, menjadikan lebih meningkat semangat kontribusinya kepada umat ini. Yang kedua adalah modal guru Al-Quran itu adalah sakinah, bahagia, happiness ya. Jadi siapa yang terlibat dalam pengajaran Al-Quran, maka ia sedang mendapatkan kucuran sakinah, bahagia, happiness dari Allah SWT. Maka yang perlu kita evaluasi ya, coba kita tanyakan kepada diri kita, benarkah kita bahagia ketika mengajarkan Al-Quran? Ataukah mungkin sebaliknya, kita menjadi atau merasa sumpek, merasa jadi beban dan sebagainya. Minimal yang kita rasakan manfaatnya saat mengajar Al-Quran adalah jiwa kita lebih sehat. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang selalu klik dengan Al-Quran. Voltase atau mungkin ritme iramanya itu nyambung ya. Seperti kita mencari gelombang radio itu ya. Kalau nggak pas itu kan kresek-kresek ya pada zaman dulu ya kita radio, kalau sekarang sudah nggak ada. Nah sinyal mungkin sekarang ya, kalau nggak sinyalnya klik itu susah. Jadi kalau kita masih belum merasakan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, berarti sinyalnya belum klik ini. Mari kita samakan voltasenya supaya terpadu. Betapapun hawa nafsunya tidak berminat, agak terganggu, tidak nyaman bersama dengan Al-Quran, namun karena suasana Al-Quran yang ada membuat jiwanya sehat dan dirinya bisa terbawa suasana sakinah karena keberkahan Al-Quran. Ini ada kunci-kunci kebahagiaan yang dirumuskan oleh para ulama. Di antaranya ini supaya hati kita lapang ya. Hati ini kan kunci kebahagiaan. Ketika suasana hati kita ini susah ya, risau, ya, kita nggak bisa bahagia ini. Maka yang penting adalah kelapangan hati, yaitu dengan tartil Al-Quran, dengan membaca Al-Quran secara murattal, secara baik dalam hal kaidah-kaidah dan lain-lain. Kalau pribadinya tidak sakinah, tidak bahagia saat bersama Al-Quran, maka mengajak orang untuk belajar Al-Quran, hasilnya Al-Quran itu tanpa ruh. Pengajaran Al-Quran tanpa sakinah, contohnya mengajar karena aturan, beban, karena menggugurkan jam pelajaran dan lain-lain. Pengajaran dengan sakinah, contohnya di hatinya terdapat motif mengajar Al-Quran ini adalah sumber kebaikan, sumber keberkahan, sumber pahala. Ini menjadikan Allah lebih cinta kepada saya. Maka ia akan komitmen karena perasaan sakinah itu ada bersama Al-Quran. Banyak contoh ya para relawan Al-Quran di pelosok-pelosok desa ya, di ujung-ujung pulau sana ya. Walau mungkin secara materi tidak seberapa, sekian puluh tahun melayani orang belajar Al-Quran, tapi tetap enjoy. Dari mana energinya? Ini karena efek bahagia bersama Al-Quran.
Jadi guru-guru Al-Quran yang ada di pelosok-pelosok desa ya, mereka ini kata Kiai Sahal Ngontor itu adalah kiai besar ya. Kiai besar itu bukan yang punya pondok pesantren dengan ribuan murid, dengan gedung yang megah, tapi kiai besar itu adalah kiai ustadz yang ngaji, ngajar Al-Quran, ngajar ilmu di tempat-tempat terpencil itu, karena keikhlasannya luar biasa ya. Kalau yang punya tempat yang besar istimewa itu kan godaan-godaan dari sisi duniawi juga semakin berat ya, dan keikhlasan juga berat. Nah, kalau yang bawah-bawah ini kan merupakan tantangan luar biasa. Kebahagiaan yang begitu sederhana yang diajarkan Islam kepada kita, tapi efeknya begitu luar biasa ke dalam hati dan jiwa kita adalah saat kita bisa memberi kebaikan pada orang lain. Meski yang kita berikan kepada orang lain tidak besar ya, mungkin tadi ngajar alif lam mim, kita memberikan ilmu sedikit, tapi itu bermanfaat, itu luar biasa ya. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya, manfaat dengan ilmu kita, ilmu tentang Al-Quran ini. Jika sakinah menghilang, jika sakinah tidak ada, lama-lama Al-Quran akan hilang dalam aktivitasnya. Awalnya banyak kegiatan yang bernuansa Al-Quran, lama-lama cuma dimulai dengan Al-Fatihah, bahkan dengan Bismillah saja, terjebak dengan rutinitas dan formalitas, merasakan kelamaan. Kalau ada acara yang di situ ada tilawah Al-Quran, jika ini terjadi maka kita sedang kehilangan ruh Al-Quran. Apa jadinya kalau sebuah majelis ilmu jika tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai sumber ruh, tidak lagi menganggap Al-Quran sebagai charger dirinya? Dulu awal-awal ketika ya saya ngisi adik-adik kelas yang ngisi halaqah tarbiyah itu, ya mungkin karena mereka kritis atau bagaimana menerima informasi dari yang lain, itu tanya, Ustadz, kenapa sih kita setiap mau halaqah itu kok pakai tilawah? Dalilnya mana? Dalil dari Al-Quran mana, dari hadis mana, gitu ya. Ya Allah, ini mungkin ada pertanyaan yang barangkali sampai sekarang begitu, mempermasalahkan tilawah dalam setiap agenda-agenda majelis kita. Misalnya pembukaan apa, wisuda apa, kok ada tilawahnya? Itu dalilnya apa ya? Ini kan agak bermasalah ya. Ada kelompok-kelompok kaum saudara-saudara kita yang tekstual ya dalam mencikapi nusus ya, fikih nususnya tekstual dan tidak dinamis ya, tidak kontekstual. Ini ya bahaya. Maksudnya kalau kita mengikuti kelompok-kelompok itu agak susah memang ya. Apakah setiap yang tidak ditekstualkan oleh Rasulullah secara qauliyah itu kemudian menjadi sesuatu yang bid'ah kalau kita laksanakan? Kan belum tentu ya. Banyak sekali ya contohnya. Ada nggak contoh hadisnya tekstual kalau Nabi itu sholat duha setiap hari? Nggak ada. Tidak ada satu hadis pun yang memberikan maksudnya yang menyampaikan ya tentang qauliyah beliau atau amaliyah beliau kalau melaksanakan sholat duha setiap hari. Yang ada itu ya sesekali saja. Yang rutin beliau lakukan adalah sholat witir, baik itu dalam keadaan mukim atau musafir. Tapi apakah kalau kita laksanakan sholat duha setiap hari itu bid'ah? Nah itu kan tekstualis sekali ya kalau disimpulkan bid'ah. Jadi ini agak panjang ya pembicaraan tentang itu. Ya, kita kembali ke sini ya. Yang penting dalam hal ini adalah bagaimana kita berusaha menjadikan Al-Quran ini sebagai ruh dalam setiap kegiatan kita, termasuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber keberkahan. Majelis yang dibacakan Al-Quran tentunya beda dengan yang tidak dibacakan. Dan nanti ada dalilnya di bawah-bawah nanti slide berikutnya. Bahayanya jika guru Al-Quran tidak bahagia. Keikhlasan guru Al-Quran bisa berupa sakinah, rela, ridho, telah ditakdirkan menjadi pengajar Al-Quran. Bukan merasa ya mengeluh, aduh gimana lagi ya, karena terpaksa dan menunjukkan tidak bahagia. Ini sangat berbahaya bagi pelakunya, guru dan apalagi muridnya. Jadi kalau anak-anak muda bertanya gak bahaya, ini bahaya. Bahaya ya kalau guru tidak bahagia dengan
profesinya Al-Quran ini. Maka ya harus kita lihat kembali secara objektif pada diri kita masing-masing ini. Jadi jangan terpaksa karena nggak ada pilihan, mau jadi misalnya PNS sudah tertutup peluangnya, mau jadi ini itu sudah ini wis terpaksa ngajar ngaji saja. Nah, jangan begitu ya. Jadi harus dibalik ya. Justru kita harus bangga ya. Mohon maaf ya. Kadang-kadang orang parameternya itu kan titel ya, kesarjanaan dan sebagainya. Kamu kerja apa, kamu lulus di mana, itu kan parameter kesuksesannya. Tetapi jarang sekali yang dievaluasi, kamu khatam Al-Quran sudah berapa kali, kamu hafal sudah berapa ayat, berapa juz, itu kadang-kadang tidak menjadi parameter. Sehingga itu akhirnya telat ya. Ada di perumahan masjid yang berjamaahnya itu para pensiunan ya. Mereka sudah ada yang profesor, ada yang doktor, para pensiunan ya sudah banyak ya, pengalamannya dalam bidang profesi, akhirnya baru ingat dan sadar kembali ke masjid. Ternyata banyak di antara mereka yang belum bisa baca Al-Quran. Ya, walaupun profesinya sudah luar biasa pada puncak karirnya, tapi belum bisa baca Al-Quran. Akhirnya sadarlah ya. Mereka mulai baca, belajar ya sedikit demi sedikit, mulai menghafal. Sehingga ada tradisi di salah satu masjid yang kita bina di perumahan. Ketika sudah menghafal 15 surat yang pendek-pendek itu tasyakuran. Ada wisuda kecil-kecilan lah ya, mungkin kayak anak-anak TPA ya. Tapi ini orang-orang sudah taman kawa-kawa ya, sudah tua-tua. Enggak apa-apa, bagus sekali ya. Itu mereka berarti husnul khotimah. Akhir hidupnya itu dihiasi dengan Al-Quran. Walaupun surat-surat pendek, tapi mereka senang. Sebelumnya belum bisa baca, akhirnya bisa baca. Nah, jadi inilah kebanggaan itu harus kita kembalikan parameter yang sesungguhnya. Melakukan sesuatu yang tidak ternikmati, jiwanya jadi beban ya. Jika merasakan hal lain, jangan langsung ditinggalkan, jangan langsung berhenti mengajar, tapi justru dilatih terus, diberi penguatan dan motivasi agar lama-kelamaan bisa menikmati. Mungkin hari ini jadi beban, boleh jadi pekan depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan menjadi kenikmatan. Nikmati saja prosesnya, insya Allah hasilnya nanti kita dapatkan. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Mungkin yang pertama ada pemaksaan. Yang kedua adalah menjadi kebiasaan. Yang ketiga menjadi kebutuhan. Yang keempat menjadi kenikmatan. Ada prosesnya ini. Kita dipaksa dulu, dipaksa mengajar, dipaksa belajar, terus kita dipaksa. Kemudian kalau sudah biasa, maka terpaksa ini menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah terus, maka menjadi kebutuhan. Kalau kebutuhan meningkat menjadi kenikmatan ini. Jadi ada proses, tidak ujuk-ujuk semuanya ya, ada proses. Nah ini yang saya sampaikan ya, hadis yang bisa kita jadikan landasan. Setiap majelis ilmu yang kita lakukan, majelis apapun yang kita lakukan, itu sebisa mungkin ruhnya adalah Al-Quran. Apakah halaqah tarbawiyah, apakah wisuda, apakah haflah, apakah apapun ya, itu hendaknya kita bacakan Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah. Tidaklah berkumpul salah satu kaum di rumah Allah. Ini konteksnya masjid tapi bisa diperluas dimanapun kita. Karena bukan itu ruhnya, tapi ruhnya adalah yatluna kitab Allah ini, membacakan Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajarinya. Kemudian illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah memberikan 4 kebaikan ya, di majelis ini. Turunlah kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi, diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan disebut-sebut, dipuji-puji oleh Allah mereka ini di depan makhluk yang lainnya, terutama di depan malaikat, di depan penduduk langit sana, itu dipuji-puji. Allah membanggakan kaum ini. Jadi inilah 4 kebaikan dalam bermajelis dengan Al-Quran. Tanpa Al-Quran, 4 kebaikan ini tidak kita dapatkan. Mana mungkin majelis ilmu menghasilkan pribadi hebat tanpa roh Al-Quran. Jika kita mengalami kerenggangan dengan Al-Quran,
Maka evaluasinya adalah kita kehilangan sakinah bersama Allah Ta'ala. Kita tidak mendapatkan lazzatul ibadah ataupun kelezatan iman ya, halawatul iman. Kita tidak mendapatkan halawatul iman, maka kita akan berdampak tidak akrab ataupun tidak dekat dengan Al-Quran ini. Banyaknya tilawah ini adalah menjadi indikator kita mendapatkan sakinah. Ciri orang yang merasakan sakinah, ia akan banyak tilawatul Quran, paling tidak 1 juz setiap harinya. Semakin sering tilawah, seharusnya semakin cinta kepada Allah. Ketika semakin cinta kepada Allah, maka semakin ringan melakukan amal yang dianggap berat oleh orang lain. Dengan manusia pun kita bisa seperti itu, karena sering ketemu akan muncul perasaan cinta. Kata pepatah Jawa, witing tresno jalaran saka kulino. Munculnya rasa cinta itu disebabkan karena kebiasaan. Kulino itu kebiasaan, sering ketemu, sering berinteraksi dan lain-lainnya ya, sehingga ada istilah-istilah cinlok dan lain-lainnya, cinta lokasi dan lain-lainnya ya, seperti di artis-artis itu ya, dan lain-lainnya. Jadi inilah, kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin timbul memupuk perasaan cinta. Tapi jika ada kasus kita melihat ada orang lain terlihat sudah rajin tilawah, tapi ternyata belum ada perubahan, maka tugas kita adalah husnudzon dulu. Mungkin masih proses, mungkin dalam dirinya ada keseimbangan di Al-Quran, jalan maksiat jalan ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Mungkin antara bacaan Al-Quran dengan nambah ilmunya tidak seimbang, tidak ikut kajian. Ini proses ya, kita hargai ya, kita tunggu ya. Jangan kita hentikan tilawahnya, jangan kita hentikan kajiannya, tapi terus. Barangkali dengan itulah ada proses, ada keinsafan dan taubat ya dari yang bersangkutan. Jangan mudah kita menvonis ya. Ada hadis terkait dengan mahkota di surga bagi orang yang punya anak hafid Al-Quran. Yang dimaksud dalam hadis tersebut tentunya adalah hafidul Quran yang ideal, pemahamannya dan pengamalannya dan seterusnya, mungkin dan lain-lain ya. Bukan hanya sebatas pernah setor 30 juz tapi karena tidak dimurojaah hilang ya, bukan seperti itu. Banyak orang tua khawatir ini sudah hafid Al-Quran tapi sholatnya susah, akhlaknya buruk, tidak sesuai dengan gelar hafidnya. Maka hargai ini sebagai proses. Kalau sudah hafal tapi belum ada perubahan, tanamkan optimis. Kenapa? Anaknya sudah punya modal 50%. Maka jangan direndah-rendahkan, jangan dibully. Syukuri dulu modal tersebut. Bersyukur dikasih kesempatan menghafal Al-Quran walau belum terlihat perubahannya. Tunggu setahun atau 2 tahun, bahkan mungkin 20 tahun prosesnya ini. Bagaimana ada kisah nyata seorang ibu 20 tahun menunggu anaknya yang hafid Quran ini baru dapat hidayah. Walaupun sholatnya susah pada saat itu ya, pulang subuh karena begadang bersama kawan-kawannya di kafe atau di mana-mana. Rahasianya adalah ibunya ini tidak pernah merendahkan, ibunya tetap sayang. Akhirnya anaknya menyimpulkan, walaupun saya badung nakal, ibu saya tetap sayang sama saya. Maka anaknya pernah menulis di foto ibunya, inilah orang yang tersabar di muka bumi ini. Masya Allah, ibunya yang ikhlas mendoakan ya. Begitu dengan kondisi anaknya, terus ya, Allah yang punya hati, Allah yang punya hidayah. Alhamdulillah ya, anaknya ini dapat hidayah setelah menunggu waktu lama ya, 20 tahun ini. Maka jangan mudah menvonis anak, murid-murid kita ya. Tetap kita perlakukan dengan baik. Jangan memvonis diri dan orang lain, apalagi atas nama Allah. Wah, anak saya ditakdirkan tidak bisa baca Al-Quran dengan baik misalnya. Jangan seperti itu. Jika mengalami kesulitan, ini adalah ujian. Yakini makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Yang sudah bisa Al-Quran ia tidak bangga,
seolah itu berasal dari kekuatan dirinya. Bagi yang belum bisa, jangan pesimis. Ada saatnya kekuatan itu akan diberikan Allah Ta'ala. Kalau kita menghadapi murid yang 1-2 ayat tidak bisa dihafal-hafal, kita motivasi terus. Dan kita ingatkan bahwasanya justru itu adalah ayat-ayat cinta yang harus selalu kamu baca, karena kamu terus ulang-ulang, karena ayat itu suka kepadamu, supaya kamu mengulang-ulang terus, dan akhirnya Allah Ta'ala nanti akan menjadikan kamu hafal. Jadi motivasi itulah ya. Doa Nabi agar sakinah bersama Al-Quran ya. Walaupun Nabi SAW itu tidak akan pernah kehilangan kebahagiaan bersama Al-Quran, beliau mengajarkan kita sebuah doa yang isinya itu adalah tawasul, menjadikan Al-Quran sebagai, maksudnya tawasul menggunakan Asmaul Husna ya. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya yang 99, ada Ismul Azam yang disebutkan dalam beberapa hadis, itu dijadikan tawasul Rasulullah pada saat menggambarkan betapa pentingnya permintaan doa tersebut, yaitu diberi bahagia bersama Al-Quran. Ini hadisnya panjang ya. Dalam hadis ini diceritakan, hadis yang sahih, ma'asabah dan qatun hamun wala hasun, tidaklah seseorang dilanda kegundahan, kegelisahan, kesedihan, maka dia berdoa. Ini isinya adalah Ismul Azam yang biasa dibaca ya oleh anak-anak kita, terutama oleh dengan metode IWR ya saat ini. Ini hadisnya. Jadi mulai Allahumma inni abduka wa bnu abdika, kemudian sampai ini indaka, ini Ismul Azam ya, nama Allah yang agung. Jadi dengan wasilah menggunakan nama Allah yang agung ini, maka ya Allah, anta ja'alal Qur'ana rafi'a qulubina, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi hati kami, wa nur sadri, dan cahaya dadaku, wa jala'ah husni, dan juga pembersih kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan menghilangkan kegundahanku. Jadi Nabi sendiri yang punya doanya istijabah menggunakan nama-nama yang agung ini untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sarana untuk kebahagiaan beliau. Kalau kita baca seperti ini, illa dhahaballahu hammahu wa husnahu, Allah menghilangkan kegundahannya, kegelisahannya, kesedihannya, wa abdalahu makanahu farjan, dan Allah menggantikan dengan solusi, jalan keluar. Maka ada sahabat, faqila ya Rasulullah, dikatakan ala nata'allamuha, apakah kita harus belajarnya? Bala, betul, yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha, wajib untuk orang yang mendengarnya maka dia mempelajarinya, mempelajari doa ini, dan kita amalkan masing-masing. Berikutnya adalah tentang hilangnya roh ta'awud. Ini juga harus kita waspadai. Bisa dibayangkan kalau pengajarnya tidak bahagia bersama Al-Quran, bagaimana mungkin muridnya bisa bahagia bersama Al-Quran? Jika mengajar Al-Quran hanya formalitas dan rutinitas, maka khawatirnya nanti hilang roh Al-Quran, sebagaimana hilangnya roh ta'awud. Saat kita baca ta'awud ya, biasa-biasa saja, tidak ada pengaruhnya. Padahal bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tetap saja di majelis ada yang mengantuk, ada yang bosan, dan lain-lain. Maka setan paling tidak suka saat orang membaca Al-Quran, karena saat itu manusia berada di pusat hidayah. Maka kita dianjurkan membaca ta'awud, ini fungsinya ya. Namun banyak bacaan ta'awud tidak ada rohnya, seolah-olah kita tidak merasakan butuh perlindungan Allah dari godaan setan. Jika saat baca Al-Quran cepat mengantuk, lelah, bosan, maka ta'awudnya diperkuat dan dihayati. Atau kalau perlu ditambah dengan ta'awud yang agak panjang, biasanya baca surat An-Nas, a'udzubillahi min hamzihi wa hamzihi ya, minasyaitonirrajim. Kalau ta'awud tidak dihayati, setannya akan bilang, percuma kamu hanya bilang di mulut, tidak masuk ke hati. Jadi setannya nggak takut. Setan itu kerjanya fi sudur, alladzi yuwaswisu fi sudurinas ya. Sudur itu ibarat halaman, sementara kulub itu adalah rumahnya. Jika bacaan ta'awud belum masuk hati, setan masih bisa mengganggu kita. Tapi kalau bacaan sudah masuk di dalam hati, setan tidak akan masuk insyaallah. Jadi perlu kita terus ya hayati.
Berikutnya, guru Al-Quran harus juga menjadi murid. Tadi sudah kita sebutkan, ini adalah penguatan ya. Syarat jadi pengajar di saat yang sama dia harus siap belajar. Tidak boleh menjadi murid terus dan juga tidak boleh menjadi guru terus. Siapa yang memerintahkan seperti itu? Allah dan Rasulnya. Ada perkataan ulama, laisat bisukla kal mumathilah. Ini kurang K-nya ya, mohon maaf, salah ketik. Jadi tidaklah seorang ibu yang sebenarnya menangisnya seperti orang yang acting kalau kehilangan anaknya karena acting ya. Menangisnya seorang ibu kandung yang kehilangan seorang anak beda dengan menangisnya ibu yang hanya acting. Kalau ibu asli itu akan menghayati sepenuh hati, beda dengan ibu yang acting saja. Begitu juga dengan seorang guru Al-Quran. Kalau dia ingin menghayati apa yang diajarkannya, ia harus merasakan jadi murid pula. Seorang guru Al-Quran akan menjadi bagaikan sukla, jadi dalam menghayati perannya sebagai guru. Jika ia merasa kenyang saat ia merasakan berbagai macam mujahadah bersama Al-Quran, mencapai hal-hal yang berkaitan mujahadah Quraniyah ini, seperti bersabar menahan kantuk, bosan dan sebagainya, supaya bisa betul-betul menghayati bagaimana susahnya menjadi murid. Ya, kita juga murid, yang lain kita adalah seorang guru juga. Berikutnya adalah mengimani sifat Al-Qahar, sifat yang dimiliki Allah Ta'ala, yaitu zat yang memiliki mutlak sifat memaksa. Misalnya ya, jika tiba-tiba ada perasaan menunda, maka katakan tidak bisa. Ini jatahnya Al-Quran. Tiba-tiba terasa capek, katakan tidak boleh menyerah, paksa diri kita. Jika kita melakukan hal ini, kita sama dengan mengimani Allah dengan sifat Al-Qaharnya. Misalnya ajaran Nabi Yusuf kepada temannya di penjara, kenalilah Allah yang Maha Esa dan Maha Al-Qahar, yaitu pemaksa. Karena iman, yakin, cinta kepada Allah, dia rela mau dipaksa-paksa oleh Allah. Walaupun berat dan lelah, dia rela memaksa dirinya untuk ikut paksaan Allah Ta'ala. Sekolah tidak memaksa kamu, teman tidak memaksa kamu. Jika Allah tidak memaksa kamu, maka bertuhan dengan siapa? Kita enggak pamrih dengan siapapun, dengan makhluknya, tapi kita pamrih dengan Allah Ta'ala. Maka mari ikuti apa yang telah diperintahkan Allah. Ada kisah pendeta masuk Islam ya, karena melihat umat Islam dipaksa bangun subuh. Jadi ceritanya ada sekelompok pendeta yang bepergian ya, mereka nginap di salah satu rumah yang dekat dengan masjid, dan mereka mengolok-olok ya ketika adzan subuh dan orang-orang muslim bangun untuk berangkat ke masjid ya. Tapi ada salah satu pendeta yang tidak tertawa, justru dia berpikir ya, apa yang menggerakkan orang muslim itu bangun ya? Pada saat tidur nyenyak, pada saat dingin ya, tetapi bisa terbangun. Dari mana energinya? Pelatihan apa yang membuat orang Islam kayak begini? Maka jawabnya adalah karena iman, mengimani Allah Al-Qahar. Maka orang satu pendeta ini bisa masuk Islam ya, mendapatkan hidayah dari situ. Siap dipaksa oleh Allah melakukan apapun, dia rela dan ridho dipaksa Allah. Bangun subuh, bangun tahajud, rela dirinya dipaksa mengalahkan nikmatnya tidur. Keimanan dengan Al-Quran menjadikan dirinya menyatu dengan Al-Quran, maka roh dirinya adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat ke-52, wa kadzalika ja'alnahu ruhan min amrina. Dan demikian pula kami jadikan Al-Quran itu ruh ya. Jadi salah satu sifat Al-Quran itu adalah ruh ya, yang memberikan ilmu, memberikan semangat kepada manusia. Manusia terbiasa rela dipaksa Allah, maka ia akan menjadi ruh bagi umat Islam. Walaupun cuma sederhana, cara mengajarnya ya cuma mengajar anak-anak, cuma mengajar ngaji di kampung. Jika ia menyatu dengan Al-Quran, ia akan menjadi ruh. Jika seseorang tidak mau dipaksa di dunia oleh Allah, maka di akhirat kelak Allah akan memaksanya dan dia tidak bisa menolaknya. Sebaliknya, jika seseorang di dunia rela dipaksa oleh Allah, maka di akhirat kelak dia aman dari paksaan Allah, diberikan jaminan hidup yang nikmat. Jangan menunggu selera mood untuk ibadah ya. Harus ada pemaksaan di awal, akhirnya jadi kenikmatan. Jadi harus ada proses pemaksaan. Jadi inilah pentingnya mujahadah bersama Al-Quran. Nah, ada dua cara kita bermujahadah bersungguh-sungguh ya dengan Al-Quran ini secara zahir, cara-cara teknis ya, misalnya memakai
balsem, dioleskan di kelopak matanya misalnya, tilawah sambil berdiri, berjalan, dengan cara apapun ya. Kita punya cara masing-masing, asal ngajinya jangan di kasur. Kalau nggak di kasur maka ini mengundang setan untuk menggoda kita, jadi langsung tidur akhirnya. Adapun teknis batin, berhenti sejenak, beristighfar 100 kali misalnya. Barangkali Anda mengantuk karena dosa ya. Berdosa sambil mengucapkan haula la haula, berdoa sambil mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, sambil membaca ayat kursi misalnya ya. Apapun teknisnya, tunjukkan kepada Allah keseriusan kita bermujahadah agar Allah melihat hambanya ini sangat serius bersama dengan Al-Quran. Yang keempat terakhir adalah berupaya menjadi utrujah. Jadi utrujah ini adalah pribadi yang luar biasa ya, bagaikan buah yang harum baunya dan enak rasanya. Melihat pribadinya orang jadi teringat Al-Quran, merasa nyaman. Kalau di kita mungkin seperti jeruk atau lemon ya, yang kulitnya tebal, isinya manis ya. Melihat tampilannya dan gerak-geriknya dia nyaman. Maka mutlak pengajar Al-Quran itu harus punya kegiatan bersama Al-Quran, walaupun 20 menit tilawah, 10 menit menghafal, 10 menit memahami, 10 menit menghayati, tadabbur, itu akan berdampak menjadi pribadi utrujah, pribadi yang harum mempesona. Semua ilmu yang bermanfaat itu baik, namun tidak menjadi catatan besar kalau tidak memakai nilai-nilai tadi. Misalnya kalau kita ngajar bahasa Inggris itu bagus ya, tapi kalau mengajar bahasa Inggris ini rohnya kurang, itu tidak sefatal apabila kita mengajarkan nilai-nilai Al-Quran atau ulum-ulum diniyah tadi. Warna Al-Quran dalam kehidupannya. Dengan Al-Quran kita harus dapat memberikan sibghah, mewarnai diri menjadi orang yang harum baunya dan lezat rasanya seperti utrujah tadi. Artinya keberadaan kita di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, bahkan seluruh manusia harus dapat menyebarkan semerbak ketakwaan, mujahadah, jihad dan sabar. Baunya yang harum menunjukkan bahwa mereka yang aktif dengan Al-Quran diamnya saja membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Sedangkan rasanya yang manis dan lezat menunjukkan asar atau dampak yang positif yang luas atas aktivitasnya. Kalau dalam hadis ada klasifikasi ya. Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah. Permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Riyuhu thayyib wa ta'muhu thayyib, baunya sedap, rasanya juga enak. Ini seperti utrujah. Yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamar atau buah kurma, tidak ada bau tetapi rasanya enak. Sedangkan munafik yang membaca Al-Quran ibarat tumbuhan yang harum atau ar-raihana, baunya sedap tetapi rasanya pahit. Sedangkan munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti handolah, tidak ada baunya dan rasanya juga pahit ya, itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi ini ya slide yang terakhir insyaallah. Jadi penutup, nilainya akan berbeda jika kita mengajar Al-Quran menggunakan 4 modal tadi ya. Ada modal ihtisab, yaitu kita berharap untuk mendapatkan imbalan yang mulia dari Allah Ta'ala. Kita modal sakinah, kebahagiaan. Kita modal mujahadah yang kita imani dari sifat Al-Qahar dari Allah Ta'ala, dan kita mudah-mudahan menjadi utrujah. Hasilnya akan luar biasa. Walaupun mungkin mengajarkannya biasa-biasa saja, tapi karena ia persiapkan dirinya dengan baik untuk menjadi pengajar sesuai kriteria dari Rasulullah, maka dampaknya luar biasa bagi dirinya dan umat Islam. Baiklah, saya kira ini muasofat ya, ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang guru Al-Quran. Ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya.